Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar lagu Serumpun Padi, ada baiknya Ibu menjelaskan terlebih dahulu tempo dan tinggi rendahnya nada ya. Tempo sendiri adalah cepat atau lambatnya suatu lagu dinyanyikan ya. Dan tempo dibagi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Adapun pemilihan tempo dalam suatu lagu itu harus disesuaikan dengan isi lagu tersebut ya. Sebagai contoh yang menggambarkan keriangan gitu ya, biasanya menggunakan tempo cepat. Contoh lagunya misalnya bangun pemuda pemudi. Ya, itu kan semangat ya, jadi temponya harus cepat ya. Kemudian apabila kita menidurkan bayi, biasanya menggunakan tempo lagu yang sedang atau lambat. Contohnya Nina Bobo ya gitu. Nah, jadi harus disesuaikan dengan isi lagu. Nggak mungkin lagu yang sedih temponya cepat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tinggi rendahnya nada ya. Nah, tinggi rendahnya nada di sini adalah merupakan cara menyanyi lagu sehingga menghasilkan nada tinggi atau nada rendah yang sesuai dengan notasi lagu. Nah, notasi ada 2 ya, yaitu notasi angka. Nah, notasi angka ini digambarkan dalam bentuk angka ya. Nah, nih misalnya do. Kita baca angka do ya. Itu biasanya ditulis dengan angka 1. Angka 2 dibacanya re. Angka 3 dibacanya mi. Angka 4 dibacanya fa. Angka 5 dibacanya sol. Angka 6 dibacanya lah. Angka 7 dibacanya si ya. Nah, sebagai tambahan untuk nada do rendah, maka ditulis seperti ini. Angka 1, kemudian titik di bawah. Nah, bagaimana dengan do tinggi? Angka 1, titik di atas. Ya. Nah, ini nada sedang. Ya. Kalau tanpa titik itu nada sedang. Titik di bawah itu nadanya rendah dan titik di atas itu nadanya tinggi. Ya. Sedangkan notasi balok digambarkan dalam garis paranada. Ini ya, yang garis-garis ini nih, ini garis paranada nih. Ya. Nah, garis paranada. Nah, biasanya ini ada nilai-nilainya. Ya, kalau tidak ada benderanya, ini tidak ada, hanya batang seperti ini. Gitu ya. Ini hanya batang begini saja, tidak ada benderanya. Tidak ada bendera itu maksudnya begini nih. Ya, gitu ya. Nah, ini nilainya 1 ketuk ya. Kalau ada bendera setengah ketuk. Kalau benderanya 2, 1/4 ketuk ya. Nah, ini tanda-tanda notasi balok. Ya, tapi kita tidak belajar, kita hanya belajar di notasi angka. Sampai sini Ibu harapkan anak-anak paham. Atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan segera lanjut menyanyikan lagu Serumpun Padi.
padi mengandung janji, harapan Ibu Pertiwi. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya, tumbuh di sawah penuh rumput, di pangkuan Ibu Pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan Ibu Pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan Ibu Pertiwi. Serumpun padi mengandung janji, harapan Ibu Pertiwi. Nah, bagus bukan lagunya? Ya, tadi lagu ini temponya apa yuk? Lambat ya? Iya, temponya lambat. Ya, ketika menyanyi lagu ini, kalian merasakan bagaimana perasaannya? Ya, Ibu sendiri ketika menyanyi lagu ini perasaannya agak sedikit terharu gitu ya, sedih gitu ya, seperti ada sesuatu yang ingin dikatakan Ibu Pertiwi dalam lagu ini ya. Oke, nanti kalian Ibu tugaskan untuk berlatih lagu ini, dan apabila kalian sudah dapat menyanyikan dengan baik temponya dan tinggi rendah nadanya, maka kalian bisa rekam dalam bentuk video atau voice note ya. Waktu yang Ibu berikan 1 minggu. Nah, yang terbaik akan Ibu upload di YouTube atau Instagram sekolah sebagai bentuk apresiasi untuk kalian semua. Oke? Ya, anak-anakku sekalian, kita akan masuk pada pembahasan pelajaran IPA mengenai sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ya. Dan sumber daya alam itu pun terbagi 2 ya, yaitu sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan maupun tumbuhan.
Ya, contohnya tumbuhan itu tanaman ya atau buah-buahan atau sayur-sayuran yang bisa dikonsumsi oleh semua makhluk hidup ya. Terus kemudian yang berasal dari hewan kita bisa mengkonsumsi dalam bentuk daging atau telur ataupun susu ya dari beberapa hewan ya. Kemudian sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup ya, bisa berupa air ya, tanah, udara, kemudian tambang ya, aneka tambang seperti emas, batu bara dan sebagainya. Ya. Tapi kadang-kadang kita mengenal juga sumber daya alam itu berdasarkan sifatnya ya, yang terbagi atas 3, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya itu ya tadi berasal dari makhluk hidup yaitu tumbuhan dan hewan ya. Ini bisa diproduksi atau dikembangbiakan ya, menjadi tanaman atau hewan baru baik secara generatif maupun vegetatif ya. Misalnya kalau Pak Tani menanam padi di sawah, maka nanti setelah dipanen bisa ditanam kembali ya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Contohnya ini minyak bumi ya nak ya. Nah, ini minyak bumi ini tidak dapat diperbaharui. Kenapa? Ya, karena terbatas jumlahnya ya. Selain terbatas, mendapatkannya pun perlu waktu yang cukup lama, bahkan beratus tahun ya. Kita tahu minyak bumi itu berasal dari fosil yang mengendap selama ratusan atau bahkan ribuan tahun ya nak ya. Jadi kalau kita tidak bijaksana, maka sumber daya alam berupa minyak bumi ya atau tambang itu akan habis dengan sendirinya ya kalau tidak dipergunakan dengan bijaksana. Begitu ya. Dan yang ketiga ini adalah sumber daya alam kekal, itu tadi yang telah Ibu sebutkan. Misalnya matahari itu akan selalu ada ya nak ya, tidak membutuhkan waktu ataupun proses ya gitu ya. Selama bumi ini ada, maka matahari pun tetap akan ada karena Tuhanlah yang menyediakannya ya. Nah, kemudian air juga seperti itu ya, angin ya. Ini benar-benar anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Itulah tentang sumber daya alam. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan dari penjelasan Ibu, anak-anakku? Ya, kalau tidak ada atau sudah paham, maka kita akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk pada identifikasi ya, Ibu ingin kalian menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Pertama, apa tanda tanaman padi tumbuh subur? Iya. Kedua, apa yang dilakukan petani agar padi tumbuh subur? Apa yang diharapkan petani dari tanaman padinya?
Apa yang terjadi jika tanaman padi tidak tumbuh subur? Terakhir, sebutkan hewan yang mudah dijumpai di sawah. Bagus ya. Oke, Ibu senang sekali kalau kalian dapat menjawab 5 pertanyaan dasar tersebut. Kita lanjut lagi ya.
Nah, anak-anak, kita akan sampai pada mengidentifikasi pengolahan sawah dan ladang serta kerusakan yang ditimbulkannya. Tadi sudah banyak penjelasan yang Ibu berikan dan kita sudah tanya jawab, maka sekarang anak-anak bisa mengidentifikasi ya. Nah, ini sekarang Ibu tanya ya. Ini ada gambar Pak Tani menebarkan pupuk urea tadi ya daripada pupuk kandang. Nah, nih lebih mudah menggunakan pupuk urea daripada pupuk kandang. Tadi kan pupuk urea itu mengandung nitrogen ya, yang membuat kesuburan zat hara. Nah, menurut kalian nih, nanti kalian bisa lihat di buku kalian ya, bisa kalian jawab, tapi singkat saja Ibu mau tanya sekarang. Ini nama kegiatannya apa nih? Memberikan pupuk. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut membantu kesuburan tanah. Terus kerusakan yang dapat ditimbulkan memang cepat gitu ya, tumbuhannya tumbuh karena subur gitu. Tapi kalau kelamaan menggunakan pupuk urea, maka itu dapat merusak kualitas tanah tadi ya. Jadi keras tanahnya biasanya ya. Nah, dampak negatifnya bagi masyarakat sekitar apa nih? Yaitu ya, tercemar, tanahnya tercemar. Kita tahu sumber air itu kan berasal dari tanah juga. Akhirnya mau nggak mau air kita pun tercemar ya. Gitu ya. Jadi kira-kira menurut kalian bagus nggak sih kalau menggunakan pupuk urea daripada pupuk kandang? Jelas. Kalau mau lihat amannya, pupuk kandang lebih aman. Tetapi lama proses pertumbuhan dari tanamannya. Jadi orang mau pengen cepat panen, pengen cepat menggunakan pupuk urea supaya tanaman mereka cepat tumbuh gitu ya. Nah, sekarang kita identifikasi lagi. Nah, ini kegiatan kedua. Ya, ini kita baca dulu nih, ya. Ulat, belalang dan serangga yang merusak padi pasti mati semua. Aman padiku. Nah, ini kira-kira kegiatannya apa nih? Apa kegiatannya tadi? Menggunakan kegiatan apa? Menyemprot pestisida, iya. Ya. Nah, pertanyaan kedua, manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut jelas si Pak Tani puas karena aman padinya dari serangga, ya. Sehingga dia bisa panen lebih cepat. Kemudian, apa kerusakan yang ditimbulkan? Yaitu pencemaran terhadap air nih, air yang ada di sini ya. Terus pencemaran terhadap tanaman itu sendiri yang nantinya akan dikonsumsi ya. Nah, nih. Terus kemudian dampak negatif bagi masyarakat sekitar yaitu ya, beras yang kita kalau makan itu sebelumnya harusnya dicuci dulu dengan bersih ya, sudah terkontaminasi gitu ya dengan pestisida ya tanpa kita sadari ya. Nah, kegiatan berikutnya nih, kalian lihat gambar. Di sini ada percakapan dari salah satu mereka bilang begini nih. Tanah kita sudah habis, boleh atau tidak kalau kita mengambil tanah di lahan sebelah? Boleh apa boleh? Boleh apa tidak boleh? Nah, nih nama kegiatannya apa ini? Ayo, tadi kan sudah Ibu bahas. Itu kegiatannya apa? Yaitu kegiatan eksploitasi tanah ya. Nah, manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut, ada nggak manfaatnya? Ya, sebenarnya tidak banyak manfaatnya ya, yang ada pengaruh buruknya ya. Ya. Karena kenapa?
ya itu tadi ya, tidak diolah lagi dengan baik, malah berpindah lagi sehingga tanah di sini jadi tidak subur. Ya seharusnya ditanam lagi dengan tanaman yang lain. Ya diolah lagi, diremajakan lagi katanya. Terus dampak negatif bagi masyarakat sekitar, ya nanti lama-lama lahan kita atau lahan untuk menanam padi atau tanaman itu ya habis ya, karena biasanya manusia tuh udah memakai semua lahan untuk misalnya pembangunan, tempat tinggal, dan sebagainya gitu ya nanti ya. Akhirnya kita nanti jadi negara yang banyakan mengekspor beras atau mendatangkan beras dari luar sana, nggak mengimport gitu. Harusnya kita sebagai negara agraris, negara yang sebagian besar wilayahnya itu sebagian penduduknya itu bercocok tanam itu dan bisa mengimport untuk kesejahteraan, mengekspor kesejahteraan masyarakatnya ya. Nah, tetapi kita sudah tidak punya lahan lagi buat menanam ya. Sedih kan? Nah, tadi itu kan nanti Ibu Pertiwi sedih, kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Jadi susah hati Ibu Pertiwinya, atau tadi lagu kita apa namanya tuh, Serumpun Padi itu ya. Serumput padi mengandung janji harapan Ibu Pertiwi. Kita negara Indonesia, negara agraris, tapi yang berharap bisa bisa sumber daya alam ini bisa memakmurkan bangsa kita, tetapi kita malah jadi import beras dari Thailand ya gitu ya. Jadi jangan sampai ya nak ya, semuanya itu ada di pundak kalian. Nanti kalian sebagai generasi muda, lanjutkanlah cita-cita mulia dari bangsa kita ya. Jadilah bangsa yang besar yang bisa membanggakan bagi bangsamu gitu ya. Ya, jadi banyak belajar dari sekarang ya, supaya bagaimana caranya kita jadi negara yang bisa mengekspor ya, mengekspor beras terbesar di dunia. Oke, semangat ya. Oke, nah ini yang gambar terakhir ya. Kalian bisa coba lihat gambarnya nih ya. Kita baca di sini. Bulan lalu tempat ini masih ditanami padi, sekarang ditanami besi. Sawah sebelah pasti segera menyusul. Ini kira-kira pernyataan Pak Tani yang bagaimana ini? Ya, yang putus asa, ya sedih dia, ya menangis dia. Karena yang harusnya jadi tanaman itu udah ditanam, yang ditanami tanaman itu jadi ditanami besi katanya. Ya nih, ini kan kalau bangun rumah tuh kan ada ditanam besi untuk tiang-tiangnya, pilar-pilarnya gitu ya. Ditanam ditumpuk batu bata gitu atau batako. Kalian lihat sendiri kan ya, nama kegiatannya ini adalah pembangunan pembangunan alih-alih alih lahan ya, yang semula menjadi tanah perkebunan atau tanah bercocok tanam menjadi lahan pemukiman bagi masyarakat sekitar ya. Nah, manfaatnya apa? Ya, manfaatnya sih orang bisa tinggal nyaman ya, ada rumah, perumahan seperti itu. Tapi ya kerusakan yang dapat ditimbulkannya ya itu tadi ya, tidak ada lagi lahan untuk tanaman dapat bertumbuh dengan subur ya, karena ya itu salah satunya airnya udah kesedot sama kebutuhan manusia, padahal tanaman butuh air yang cukup gitu ya. Nah, terus kemudian ada itu polusi dari pestisida gitu ya, polusi air, polusi udara, polusi makanan yang terkontaminasi gitu ya, yang bisa merugikan kita semua. Terus kemudian dampak negatif bagi masyarakat sekitar apa ya? Iya jelas lah ya, yang tadinya penduduk Indonesia itu banyak yang bercocok tanam, akhirnya tidak punya lahan tanah lagi, dan mereka akhirnya jadi hidupnya tidak ada perbaikan ya.
Kalau tidak punya tanah lagi untuk berusaha, otomatis dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya atau kegiatan ekonominya jadi tersendat gitu ya, ya kan? Ya, gitulah anak-anak ya. Jadi kalian belajar harus bukan hanya pintar, tetapi harus bijaksana. Nah, pelajaran kita saat ini adalah pelajaran di mana kalian nanti kalau sudah besar dituntut menjadi orang yang tidak saja pintar, tetapi perlu bijaksana ya dalam mengelola sumber daya alam yang disediakan oleh Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Ya, oke, paham ya nak ya? Paham dong. Oke anak-anak, sekarang kamu sudah tahu ya bahwa kegiatan yang dapat merusak sawah dan ladang yaitu bisa karena dampak penggunaan pupuk kimia dalam jangka waktu lama, bisa juga karena penggunaan pestisida, terus penggalian tanah untuk pembuatan batu bata dan genteng, dan lain sebagainya ya. Nah anak-anakku, kalian belajar bersama orang tua ya di rumah dengan menanyakan orang tuamu tentang keadaan sawah dan ladang di tempat mereka tinggal dulu ya, kurang lebih kisaran 10-20 tahun yang lalu, bagaimana keadaan atau situasi sawah atau ladang. Tentunya berbeda loh di saat sekarang ya. Jadi tugas kalian cobalah bertukar pikiran dengan orang tuamu tentang kondisi sawah dan ladang 10-20 tahun yang lalu ya. Sebagai kegiatan terakhir kita yaitu refleksi anak-anak ya. Ya, maksudnya di sini kita akan bahas menurut kalian dari pembelajaran kita tadi dengan adanya tumbuhan atau tanaman di sawah dan di ladang, menurutmu bagaimana? Ayo, apakah udara terasa nyaman bila ada tumbuhan? Ayo apa? Iya, pastinya ya. Aman, iya dong ya. Terus sering berhembus angin. Iya, ya. Karena dengan adanya tumbuhan itu terasa kita dikipas-kipas gitu ya sama daun itu ya. Iya, ya. Ya, jadi tanaman itu sebagai media seperti kipas angin yang membuat kita merasa seperti ditiup angin gitu ya. Nah, kemudian mudah melihat kunang-kunang di malam hari. Ya, betul. Dengan adanya sawah atau tanaman tumbuh di sekitar kita tuh, malam hari kadang-kadang kita melihat kunang-kunang atau serangga yang hinggap di dahan ataupun di tanaman tersebut ya. Banyak serangga yang hinggap gitu ya di sawah ataupun di ladang ataupun di pekarangan ya, pastinya ya gitu. Karena kan salah satu sifat serangga itu dia menghisap nektar dari tanaman ya gitu. Terus kemudian bila hujan turun terdengar merdu suara angin. Kira-kira bener nggak sih kalau turun hujan di daerah pedesaan ataupun di pekarangan rumah kita aja deh gitu ya, pasti dong ya hujannya turun dulu di bawah ke daun gitu kan, nggak langsung ke tanah gitu ya. Ya pasti airnya jatuh ke dahan atau jatuh ke daun sehingga terus kemudian angin berhembus gitu bersamaan dengan hujan gitu. Kayaknya aduh nyaman banget ya. Suasana ini sudah jarang kita temukan di kota besar ya. Tapi kalau di kota kecil atau di pedesaan ini masih terasa sekali ya.
Terus saya sering bermain di pematang sawah. Jarang ya, jarang nih. Jarang ya, kecuali teman-teman atau saudara kita yang masih tinggal di desa. Mereka pasti sering bermain di pematang sawah ya. Kalau kita udah nggak ada tempat buat bermain di rumah, paling lari sana sini gitu ya. Oke ya. Semua harus bisa kita nikmati dan kita harus senantiasa bersyukur apapun keadaan kita, apapun situasi yang ada. Ya, senantiasa kita bersyukur ya. Oke ya. Jadi itulah anak-anak pembelajaran kita tentang kerusakan sawah dan ladang. Semoga kalian paham dan kalian dapat ulangi lagi di rumah dengan membaca-baca buku ya. Terus ingat selalu ya berdoa supaya segera berlalu pandemik, supaya kita lebih belajar lebih efektif lagi ya, lebih menarik lagi, dan kalian tetap sehat dan sukacita selalu ya. Oke.